Sebagai generasi milenial, pemuda sekaligus rakyat, kita sering melihat gimana kacau balau kondisi keamanan dan ketahanan pangan yang dikelola oleh pemerintah. Mereka masih saja pakai cara-cara lama, terjebak dalam pola-pola kolonialisme modern, seakan gak mau berubah sesuai zaman yang makin cepat dan butuh ketepatan. Pangan itu bukan cuma soal perut, tapi soal hidup kita sebagai bangsa. Kalau kita nggak bisa wujudkan kedaulatan pangan, kemerdekaan yang kita banggakan itu cuma omong kosong, basa-basi yang menghabiskan energi. Apa gunanya merdeka kalau makanan yang kita makan hasil dari keringat bangsa lain? Pangan harus dilihat sebagai harga diri, bukan sekadar soal makan atau materi semata. Tentang program makan siang bergizi dari pemerintah, sepintas bagus sih. Tapi apa benar program ini berpihak ke rakyat? Atau malah jadi ajang buat monopoli pangan lagi? Kalau program ini cuma memperkuat monopoli dan impor, yang nggak ada yang berubah. Kita masih aja dibodohi seperti dulu. Seharusnya pangan kita bersumber dari tanah sendiri, dari petani kita. Jangan termakan janji manis produk impor. Pangan sehat bukan yang datang dalam kemasan plastik atau kaleng, tapi dari bumi kita sendiri. Kita nggak boleh jadi budak di tanah sendiri, apalagi soal perut. Solusinya, kita harus kembali ke pangan lokal yang udah terbukti mendukung peradaban Nusantara sejak lama. Kita punya warisan pangan lokal yang kuat. Petani harus diberdayakan, ekonomi mereka dikuatkan, dan sektor pertanian didukung penuh. Tapi ini nggak bakal tercapai kalau pemerintah terus memihak elit dan modal asing. Korupsi masih merajalela dan semangat gotong royong semakin tenggelam. Kenapa petani kita masih miskin? Kenapa produk impor bisa lebih murah? Jawabannya jelas dan sederhana. Karena pemerintah lebih tunduk pada modal asing daripada berpihak ke rakyatnya sendiri. Pangan lokal kita, singkong atau ubi, sagu, ikan itu kekayaan luar biasa. Tapi nggak ada artinya kalau rakyat nggak punya kontrol atas distribusi dan nilai tambahnya. Petani harus jadi pemilik penuh dari proses produksi, dari sawah sampai meja makan. Kita harus bangkit dan berjuang. Kedaulatan pangan ini adalah soal hidup dan mati kita sebagai bangsa besar dan bermartabat ini.